Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Di sini kita akan membahas tentang melepas dan mengganti baterai. Oke, di sini dalam melepas dan mengganti baterai kita ada yaitu yang pertama adalah pengetahuan yang diperlukan dalam melepas dan mengganti baterai. Kedua, keterampilan yang diperlukan dalam melepas dan mengganti baterai. Dan yang ketiga adalah sikap kerja yang diperlukan dalam pelepasan dan penggantian baterai dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. Jadi di sini ada 3 pokok dari melepas dan mengganti baterai. Oke, yang pertama yang A, di sini ada 2 poin penting, yaitu prosedur pelepasan dan penggantian baterai, dan yang kedua adalah perlengkapan pelepasan dan penggantian baterai. Oke. Nah, terdapat 3 hal yang sering dilakukan terkait dengan pelepasan baterai, yaitu melepas baterai dengan tujuan perawatan baterai, penggantian elektrolit, mengganti baterai, dan melakukan perbaikan kendaraan yang perlu melepas baterai. Kedua, mengganti baterai dengan yang baru. Dan yang ketiga, melakukan bantuan start akibat energi yang disimpan pada baterai tidak cukup untuk melakukan start. Jadi di sini bisa dibilang menjumper ya. Nah, di sini untuk melepas baterai sepeda motor harus diperhatikan letak atau posisi baterai dalam sepeda motor. Pada sepeda motor jenis bebek, antara merek satu dengan lainnya tidak sama letaknya. Jadi untuk kebanyakan motor Matic, Honda biasanya baterainya terdapat di bawah jok lain, di bawah injakan kaki. Nah, ini contohnya Scoopy, Beat maupun lainnya. Nah, untuk Honda Specie sendiri yang biasanya beda, dia terdapat di bagian depan. Nah, untuk motor bebek terdapat di bagian kanan. Mungkin semua orang sudah tahu posisi letak baterai. Oke, kita lanjut. Nah, baterai di sini prosedur pelepasan dan penggantian baterai. Baterai sepeda motor diletakkan di bagian motor yang mudah dijangkau. Contoh pada sepeda motor Matic kebanyakan di daerah pijakan kaki tadi ya. Nah, pada sepeda motor lainnya kebanyakan diletakkan di bawah jok motor yang hanya melepaskan klip pengikat tutup pelindung baterai sudah dapat melihat baterai. Nah, bila tutup atau pelindung baterai sudah terlepas, maka dapat dilakukan pelepasan baterai. Dalam melepas baterai motor, sebaiknya lepas dulu kabel massa atau negatif yang berwarna hitam. Setelah itu dilanjutkan dengan melepas kabel positif yang berwarna merah. Nah, pada saat memasang aki itu adalah kebalikannya, yang dimana kita akan memasang kabel positif dulu, kemudian memasang kabel massa atau negatif. Oke, di sini untuk melaksanakan pelepasan dan penggantian baterai diperlukan kotak alat dan bak plastik untuk menyimpan bagian-bagian yang dilepas. Jadi di sini untuk perlengkapannya diperlukan itu wadah atau tempat kotak plastik untuk menyimpan baterai maupun baut murnya. Dan berikutnya menggunakan obeng plus dan minus, itu merupakan hal wajib dalam melepas baterai. Oke, di sini masuk yang kedua, keterampilan B, keterampilan yang diperlukan dalam melepas dan mengganti baterai. Ada 2 poin penting di sini. Yang pertama adalah menyiapkan dan merawat perlengkapan untuk melepas dan mengganti baterai. Kedua, melaksanakan pelepasan dan penggantian baterai sepeda motor. Oke. Nah, dalam menyiapkan dan merawat pelepasan dan penggantian baterai, hanya obeng plus dan minus semua sudah tersedia dalam kotak alat. Oke, untuk melepasnya itu cukup mudah. Kita akan melepas dulu covernya. Ini contohnya ada di motor Honda Matic ya. Nah, itu melepas dulu bagiannya seperti gambar di bawah ini. Oke. Nah, selain peralatan tangan dibutuhkan juga stand atau lift sepeda motor agar dalam bekerja lebih nyaman dan aman. Jadi ini adalah opsi juga bila bengkel itu tidak ada lift atau stand, ini tidak masalah, tetap bisa kita melakukan penggantian baterai dan melepasnya. Oke. Nah, untuk menempatkan bagian-bagian yang dilepas diperlukan sebuah kotak plastik agar tidak hilang dan lebih rapi. Jadi di sini
Kotak plastik ini juga perlu untuk meletakkan bagian-bagian baterai agar terlihat lebih rapi dan tidak juga hilang. Oke, di sini melaksanakan pelepasan dan penggantian baterai sepeda motor. Untuk melaksanakan pelepasan baterai perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memakai alat pelindung diri atau K3. Yang kedua, menyiapkan bak plastik berisi air dan majun. Ketiga, melepaskan terminal baterai dari negatif terlebih dahulu. Keempat, melepas pengikatnya. Kelima, mengeluarkan baterai dari tempatnya. Dan terakhir adalah mengganti baterai. Jadi di sini ada 6 poin utama yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pelepasan baterai. Oke, yang pertama kita tahu semua harus memakai alat pelindung dalam mempraktekkan maupun mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan kita. Di sini untuk keselamatan dalam mengganti baterai kita dengan cara menggunakan kaos tangan atau sarung tangan. Nah, ini dapat menghindari kita dari cairan elektrolit baterai. Oke. Nah, di sini air atau menyiapkan bak plastik berisi air dan majun. Di sini air digunakan untuk menetralisir asam sulfat jika tertumpah dan untuk membersihkan tempat baterai pada sepeda motor. Di sini elektrolit sangat berbahaya bila terkena kulit, bisa melepuh, gatal-gatal maupun iritasi sebagainya. Oke, berikutnya melepas terminal baterai dari negatif terlebih dahulu. Nah, di sini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya konsleting listrik ketika melepas terminal negatif baterai. Maka apabila kunci kita terkena bodi atau massa tidak menyebabkan konsleting. Oke, di sini perlu ditekankan untuk melepas baterai itu harus negatif dulu. Oke, berikutnya adalah melepas pengikatnya. Dan berikutnya lagi mengeluarkan baterai dari tempatnya. Nah, setelah pelepasan terminal baterai dan pengikat baterai, maka baterai dapat dikeluarkan dari tempatnya. Oke, yang berikutnya atau yang terakhir adalah mengganti baterai. Bila semua hal-hal itu sudah diperhatikan, yang tinggal mengganti baterainya ya. Oke, kelewatan dalam mengganti baterai ini kita harus tahu spesifikasi dan lain sebagainya. Oke, poin yang terakhir atau C di sini sikap kerja yang diperlukan dalam pelepasan dan penggantian baterai dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. Di sini ada satu poin penting aja, yaitu taat asas dalam penggunaan perlengkapan keselamatan dan melaksanakan SOP dan K3L. Oke, di sini dalam melaksanakan pelepasan penggantian baterai harus diperhatikan penggunaan perlengkapan keselamatan dan harus sesuai dengan SOP atau Standard Operation Procedure serta keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Bagian dari baterai yang berbahaya adalah elektrolit. Oke, ditekankan sini bagian yang paling berbahaya adalah elektrolit. Jadi baterai maka harus dilaksanakan pencegahan supaya elektrolit baterai tidak tertumpah dan siap air untuk menetralisir asam sulfatnya. Dalam penggantian baterai, periksalah secara cermat spesifikasi atau tanda-tanda yang ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi dari buku manual. Lakukan pelepasan dan penggantian baterai sesuai petunjuk. Taat asas berarti semua prosedur harus dilakukan dengan mengikuti SOP yang ada pada buku manual yang diterbitkan oleh pabrikan. Jadi di sini yang ditekankan ini kita harus mengikuti SOP yang ada pada buku manual. Oke, mungkin segitu aja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.